Roda berporos. Tentu kita sudah tidak asing lagi ya dengan sepeda, bahkan sebagian besar di antara kita pasti pernah menggunakannya. Roda gigi atau gear dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, skrup, dan pisau. Keuntungan mekanis bidang miring dapat dihitung sebagai berikut. Keuntungan mekanis sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa. Karena segitiga yang besar sebangun dengan segitiga yang kecil, maka gaya beban dibagi gaya kuasa sama dengan L per H. Sehingga keuntungan mekanis bidang miring sama dengan L per H. Dengan Km adalah keuntungan mekanis, Fb adalah gaya beban, Fk adalah gaya kuasa, LH adalah panjang bidang miring, H adalah tinggi bidang miring. Misalnya, panjang bidang miringnya adalah 10 meter, kemudian tinggi bidang miringnya adalah 2 meter, maka keuntungan mekanisnya adalah 10 dibagi 2, sama dengan 5. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat-alat yang merupakan pengungkit antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, koper, pinset, dan lain sebagainya. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Agar kita dapat mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit, maka kita harus menghitung keuntungan mekanisnya. Cara menghitung keuntungan mekanisnya adalah dengan membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya kuasa. Panjang lengan beban adalah jarak dari tumpuan sampai dengan titik bekerjanya gaya beban. Nah, perhatikan gambar. Karena syarat kesetimbangan tuas adalah FB dikali LB sama dengan FK dikali LK, maka KM sama dengan FB per LK. Maka KM tuas sama dengan LK per LB. Dengan KM adalah keuntungan mekanis, FB adalah gaya beban, FK adalah gaya kuasa, LK adalah lengan kuasa, dan LB adalah lengan beban. Nah, misalnya di sini lengan kuasanya adalah 3, lengan bebannya adalah 2, maka 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Seperti itu. Pengungkit sendiri dikelompokkan menjadi 3 jenis pengungkit yang dikelompokkan berdasarkan letak titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan beban. Pengungkit jenis pertama adalah pengungkit yang letak titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh pengungkit ini adalah gunting, tang, dan jungkat-jungkit. Pengungkit jenis kedua adalah pengungkit yang letak titik bebannya berada di antara titik kuasa dan titik tumpuan. Contoh pengungkit ini adalah gerobak roda 1, pemecah kemiri, dan pemotong fotokopi. Dan pengungkit jenis ketiga adalah pengungkit yang letak titik kuasanya berada di antara titik beban dan titik tumpuan. Contohnya adalah alat memancing, staples, dan skop. Prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Selain pada peralatan yang biasa kita gunakan pada kehidupan sehari-hari tersebut, prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Pada saat mengangkat barbel misalnya, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpuan bersiku, yaitu sendi di antara lengan atas dan lengan bawah. Dan kuasanya adalah lengan bawah.
Titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tempuh. Oleh karena itu, lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Prinsip pengungkit juga dapat digunakan untuk menganalisis pola gerak tubuh pada saat bermain bulu tangkis loh. Misalnya, pengungkit jenis satu ini dilihat dari gerakan kepala nih. Titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Nah, pengungkit jenis 2 yaitu beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada kakinya. Sedangkan pengungkit jenis ketiga, ini kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahunya.